Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya Fiorina Jeretno. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu program ini hadir untuk menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita bahas terkait warga Sinjai, sujud syukur air irigasi akhirnya aliri sawah mereka. Petani di Caile, Kelurahan Sangeseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, melakukan aksi sujud syukur pada Jumat 26 Oktober 2023. Para petani gembira lantaran air irigasi dari Sungai Apareng berhasil mengalir ke sawah mereka. Aksi sujud syukur itu setelah mereka menyaksikan air sudah tiba di sawah mereka. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai, rekan Samsul Bahri. Selamat sore, rekan. Baik, selamat sore Mbak Fiorentina yang ada di redaksi Tribun Timur Makassar, dan selamat sore buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada, Mbak Fio. Baik, rekan Sampa, bagaimana kondisi di Sinjai hari ini? Tepatnya sore hari ini? Ya, sore hari ini masih seperti dengan hari-hari kemarin, Mbak Fio, di Kabupaten Sinjai maupun beberapa kabupaten lainnya di bagian selatan Sulawesi Selatan seperti Bulukumba. Juga masih panas. Beberapa hari yang lalu sebetulnya ada curah hujan, namun sejak 3 hari kembali lagi cukup panas sekali seperti sore hari ini, Mbak Tio. Baik, iya, mungkin masih musim kemarau, jadi masih berdampak juga bagi di Kabupaten Sinjai. Lantas mungkin rekan Sampa boleh dilaporkan, boleh diceritakan juga langsung secara detail mengapa warga tani bersama-sama, Babinsa maksudnya, melakukan sujud syukur nih. Ada cerita di balik itu tentunya, lebih lengkap boleh disampaikan? Baik, Mbak Tio dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, bahwa 2 hari terakhir ini dan puncaknya tadi pagi, masyarakat petani yang ada di 3 lokasi yang berada di Kelurahan Sangaseri, tepatnya di lingkungan Cailek, kemudian Desa Garcing, kemudian Desa Alenangka melakukan aksi sujud syukur sebagai tanda bahwa sekian lama ini air yang mereka nantikan dapat mengalir, akhirnya dapat dengan baik ke sawah mereka, meskipun saat ini Kabupaten Sinjai seperti saya tadi katakan bahwa masih cukup panas, artinya kemarau masih cukup keras sekali, tapi alhamdulillah air Sungai Apareng sebagai sumber penghidupan di 3 wilayah itu akhirnya bisa naik atau masuk di jaringan irigasi mereka hingga masuk. Itulah yang sampai mereka sujud syukur karena sudah 1 tahun irigasi mereka sebetulnya jebol. Ada beberapa titik di sepanjang irigasi tersebut mengalami kerusakan, dan akhirnya 1 bulan terakhir ini mereka melakukan aksi gotong royong, kerja secara swadaya, lalu irigasi itu kemudian mengalirkan air dengan baik. Seperti itu, Mbak Fio, sehingga melakukan aksi sujud syukur masyarakat petani. Tak hanya itu, juga Babinsa di daerah itu juga ikut turut berbahagia tentunya, seperti itu, Mbak Fio. Baik, untuk itu rekan Sampa, tentunya ini adalah penantian panjang dari masyarakat, khususnya petani di daerah Sinjai. Untuk itu berapa lama warga menderita air mungkin atau kekeringan untuk penanaman padi itu sendiri nih? Ya, ini sejak tahun lalu sebetulnya jaringan irigasi Apareng 1 sudah mengalami kerusakan. Artinya sejak tahun lalu pula di awal musim itu sudah tidak bisa maksimal menanam padi. Karena itu mereka harus menunggu air hujan tiba turun dari langit untuk dapat bersawah. Nah, dengan adanya
air irigasi ini mengalir berfungsi dengan baik, air dari Sungai Apareng bisa mengalir, artinya sudah bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi sejak tahun lalu sebetulnya irigasi tersebut sudah mengalami kerusakan dan diperparah lagi karena masyarakat petani di daerah ini sudah tidak bisa berbuat apa lagi karena kemarau panjang melanda wilayah Kabupaten Sinjai sama dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia seperti itu, Mbak Vio. Untuk mengaliri atau juga mengalirkan air dari Sungai Apareng, mungkin ada metode atau cara khusus yang mereka lakukan, masyarakat Sinjai lakukan? Seperti apa? Ya, sebetulnya tidak ada ritual khusus, namun yang mereka lakukan, kami menurut pantauan kami bahwa mereka tetap berdoa seperti masyarakat umum pada umumnya untuk memulai aktivitas, kemudian doa-doa itu didukung dengan berbagai upaya, seperti dengan ada yang bertindak sebagai pengumpul dana, kemudian untuk membelikan bahan-bahan bangunan misalnya seperti pasir, semen untuk diadakan, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan masyarakat pengguna air atau masyarakat petani, seperti itu Mbak Vio. Baik, untuk biaya yang dikumpulkan oleh para warga sekitar mungkin di angka berapa, rekan Samba? Iya, tidak ada nominal pastinya, hanya tadi menyampaikan bahwa diperkirakan ada sekitar belasan juta yang mereka pergunakan, termasuk dengan biaya konsumsi dan lain-lain, transportasi, termasuk dengan pengadaan material berupa semen, pasir, kemudian ada besi, dan biaya angkutan lainnya, karena irigasi mereka ini berada di lereng gunung atau di daerah yang cukup ekstrim, berada di tingkat kecurangan itu sangat curam sekali, sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra hati-hati, dan itulah yang mereka lakukan. Kesulitan-kesulitan itu mereka selama ini temui, dan alhamdulillah 1 bulan terakhir ini mereka pecahkan secara bersama-sama untuk kepentingan umum bersama. Oke, berarti hanya butuh 1 bulan ya bagi warga sekitar di Sinjai untuk bisa membuat irigasi, kemudian mengalirkan air yang kalau dilihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Samba ini, airnya sangat mengalir dengan deras, rekan Samba ya? Benar demikian? Iya, betul sekali Mbak Vio, cukup deras sekali, sehingga dampaknya sebetulnya bukan cuma mungkin ini karena kegembiraannya para petani yang sekian lama tidak bisa menikmati air. Air aliran irigasi Apareng itu ternyata tidak bisa dibendung lagi di irigasi mereka alirkan, dan hingga sampai di Jalan Poros Nasional itu meluber dan membawa sampah-sampah plastik yang selama ini dibuang oleh oknum warga di saluran irigasi atau saluran drainase Jalan Nasional itu, kemudian menumpuk dan meluber di tengah jalan hingga masuk di pekarangan rumah warga, Mbak Vio. Oke. Ya, untuk rekan Samba terkait dana yang tadi disampaikan oleh rekan Samba, bahwa memang untuk angkanya itu tidak bisa dipastikan, namun mungkin sekitar belasan juta yang telah terkumpul oleh warga sekitar. Lantas dana ini apakah berasal hanya dari warga saja atau mungkin ada bantuan dari pemerintah juga? Ya, betul sekali bahwa dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari para petani ini, bahwa sebetulnya ini sudah menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah Kabupaten Sinjai. Lalu mereka berharap, karena ini merupakan wilayah dari tanggungan perawatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menurut mereka bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai sudah menyampaikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun lalu atau sejak awal mula rusaknya irigasi mereka, namun sampai pada bulan September lalu belum ada tanggapan dari pihak pemerintah Sulawesi Selatan, sehingga mereka, para anak muda di daerah itu, melakukan konsolidasi bersama dengan
para petani melakukan atau memusyawarahkan hal ini, kemudian mereka kumpulkan dana pribadi ada yang secara patungan, ada juga yang memang yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Iqmal ini merupakan dana pribadinya yang digunakan untuk membiayai saluran irigasi tersebut, Mbak Vio. Baik, iya berarti yang masih bertanggung jawab atas kerusakan irigasi ini masuk ranah dari pemerintah provinsi ya, rekan Samba. Kemudian bagaimana? Sekali, Mbak Vio. Ya, kemudian rekan Samba mungkin untuk kabar gembira di hari ini nih, tentunya ada beberapa desa atau juga kelurahan yang ikut merasakan dan juga menikmati adanya aliran yang sangat deras di sawah mereka ini. Ada beberapa desa totalnya? Ya, ada dua desa, yakni Desa Alinangka dengan Desa Garcing, dan satu kelurahan yakni Kelurahan Sangaseri, di mana kita ketahui ini di Kabupaten Sinjai, salah satu lumbung padi berada di wilayah 3 lokasi itu, sehingga jika gagal panen di daerah itu maka tentu saja beras atau kebutuhan padi atau beras untuk dijual di di pasar sentral Kabupaten Sinjai itu cukup berpengaruh, sehingga beras-beras terpaksa harus didatangkan dari daerah lain seperti Kabupaten Bone atau Kabupaten Bulukumba, Mbak Vio. Seperti itu dampaknya sebetulnya. Baik, ya kemudian rekan Samba, ini pertanyaan terakhir juga untuk sekaligus mengakhiri perbincangan kita. Terus kemudian maksud saya, setelah air mengalir ke sawah para petani ini, petani kemudian akan melakukan langkah apa lagi nih? Apakah mungkin melakukan penanaman atau mungkin pembersihan terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, irigasinya lumayan bagus sebetulnya. Sisa sampah-sampah rumah tangga yang harus disingkirkan atau dibuang. Kemudian langkah selanjutnya para petani di daerah ini sudah merencanakan untuk melakukan cocok tanam. Karena di wilayah 3 daerah ini mereka tidak ingin terburu-buru menanam padi, kecuali jika mereka sudah kompak ketiga lokasi itu di 2 desa dan 1 kelurahan, karena tentu saja akan berdampak pada tanaman mereka nantinya terhadap hama-hama atau penyakit jika tidak serentak. Sehingga yang paling direncanakan saat ini adalah mempersiapkan untuk tanaman palawija atau tanaman pangan lainnya sebagai selah maksud saya sambil menunggu musim hujan tiba nantinya. Dan tidak hanya itu, Mbak Vio, dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami, karena di daerah ini termasuk sebetulnya daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sinjai. Tidak hanya untuk mengairi sawah-sawah mereka, tetapi juga atas mengalirnya air dari Sungai Apareng ini, khususnya ibu-ibu rumah tangga karena sedang krisis air sebetulnya. Jadi sumur-sumur yang selama ini sudah hampir 3 bulan ini mengalami kekeringan, kemudian bisa meresap ke sumur-sumur galian itu atau sumur resapan itu. Jadi tak hanya sebagai kaum tani yang berbahagia atas mengalirnya air Sungai Apareng ke daerah mereka, tetapi juga para masyarakat umum lainnya karena sudah bisa meresap air yang dialirkan itu di irigasi mereka, Mbak Vio. Baik, rekan Samba, tentunya ini kabar gembira bagi masyarakat Sinjai, bukan hanya mungkin masyarakat Sinjai Selatan, tapi mungkin diharapkan bisa menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Sinjai secara keseluruhan. Untuk itu terima kasih rekan Samba atas informasi yang sudah dibagikan untuk Tribuners ketahui lebih detail terkait kabar gembira hari ini, yaitu air irigasi akhirnya aliri sawah di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya kami menunggu kabar terbaru, terupdate juga dari Kabupaten Sinjai, dari rekan Samba. Terima kasih, selamat kembali bekerja rekan Samba. Baik, terima kasih Mbak. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan wawancara bersama tokoh inisiator Sinjai Selatan, Bapak Muhammad Iqmal, serta hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Soy, di soy.
Kue cara nangin na tugas kami di putanangin na kering. No kuliah harwe. Tidak, kenapa nomor rokok itu sudah. Para itu dilumpuh biasanya. Dengan ada mengalirnya air ini Pak, apa yang mau disampaikan Pak sebagai petani sekaligus sebagai pemerintah di daerah ini? Jadi sebelum melanjutkan pembicaraan, saya berterima kasih atas bantuannya CP Putri Kembar telah berpartisipasi. Terima kasih atas bantuannya PT Putri Kembar, CP Putri Kembar atas bantuannya dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam melaksanakan bakti sosial di daerah irigasi Aparan 1. Dan air ini memang sangat dibutuhkan di 2 desa 1 kelurahan, terutama dalam musim kemarau ini. Warga masyarakat sangat membutuhkan air, terutama yang tidak memakai dari pump. Mengalir Pak ya? Hari ini ya lumayan, artinya sudah bisa mengalir di saluran. Jadi untuk sementara itu saya terima kasih. Siapa namanya Pak? Muhammad Ishar, Kepala Lingkungan Caile. Ini kegiatan pagi hari ini Pak, kegiatan apa yang dilakukan? Ya, jadi kegiatan hari ini ya merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa bulan yang lalu kita melakukan perbaikan dengan terjadinya kerusakan atau jebol daripada irigasi Aparan 1 ini, karena Aparan 1 ini adalah harapan satu-satunya masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Selatan, Kelurahan Sangseri, dan ada beberapa desa lainnya, ada 2 desa, Desa Garcin dan Desa Alenangka. Ya tentunya untuk memperlancar air karena hampir 1 tahun Pak, ya hampir 1 tahun ini irigasi tidak berfungsi karena terjadinya beberapa wilayah-wilayah yang longsor, karena berhubung di lokasi ini ada beberapa memang Lereng gunung Pak ya? ya betul, ya pinggir gunung yang gampang ambruk dan longsor, ya sehingga tertimbun irigasi yang ada di Aparan 1 ini khususnya. Ya, jadi hampir 1 tahun Pak. Ya, hampir 1 tahun ini tidak berfungsi, dan menjelang musim kemarau kemarin kita sudah menyampaikan beberapa aspirasi ke khususnya ke DPRD Kabupaten Sinjai, ya untuk menlanjuti kemudian melakukan konsultasi ke pemerintah Provinsi Selatan khususnya, karena ini merupakan peta kewenangan Provinsi Selatan terkait dengan Aparan 1 ini. Ya, jadi bukan juga bahwa lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi bagaimana melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Selatan khususnya baik anggota DPD Kabupaten dan DPD Provinsi untuk melanjuti, karena inilah harapan kita satu-satunya Pak, yang ada di Sinjai Selatan khususnya di lingkungan Caile. Itu ada sekitar 200 hektar lahan pertanian di sana memang terdampak daripada ya istilahnya kekeringannya, puso. Ya memang tidak bisa dipanen karena air tidak ada. Karena air yang tidak ada. Bahkan pengerjaan ini ya bisa kita kembali buka pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa lancar terus air dan tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ini dibiayai sendiri Pak atau bagaimana? Ya jadi ceritanya? Ini swadaya dari masyarakat, ya swadaya dari masyarakat sekitar, khususnya kami bersama dengan Pak Kepala Lingkungan
Caile. Ya kita turun setiap minggu, ya setiap minggu kita turun. Namun pada hari ini ya kita mempercepat. Biasanya hari Minggu Pak kita turun, namun karena sudah kita lakukan perbaikan sekitar 500 meter dari wilayah ini kita berada, akhirnya kita kembali menguji coba. Mudah-mudahan hari ini bisa sampai di Jembatan Dada atau khususnya di Desa Alinangka dan Garcing. Dan karena memang sangat membutuhkan di sana, apalagi khususnya di musim kemarau ini, itu yang tidak ada PDAM-nya dan dia hanya mengandalkan Sumur resapan. Ya bisa sumur resapan, ya bisa memang betul-betul terdampak daripada mengalirnya air yang ada dari Aparan 1 ini. Jadi atas inisiatif warga Pak ya, karena Ya, sampai hari ini tidak warga, dan memang kita selalu hanya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lainnya, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Caile ini ya, dan lingkungan Babara, begitu juga yang ada dari Alinangka dan Garcing ya. nama lengkapnya Pak. Iqmal Pak, Iqmal. Saja. Jebol kedua itu di sana. Pak Asro anak tuh. Datang tepat 3 minggu dikerja ini. Longsor deh. Kayu apa? Yang paling parah dulu. Ini masih kalau musim hujan pasti turun lagi. Jauh. Beli lagi. Kamu mau foto-foto? Mana foto-foto? Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya Fiorena Jeretno. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu program ini hadir untuk menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita bahas terkait warga Sinjai, sujud syukur air irigasi akhirnya aliri sawah mereka. Petani di Caile, Kelurahan Sangeseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, melakukan aksi sujud syukur pada Jumat 26 Oktober 2023. Para petani gembira lantaran air irigasi dari Sungai Apareng berhasil mengalir ke sawah mereka. Aksi sujud syukur itu setelah mereka menyaksikan air sudah tiba di sawah mereka. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai, rekan Samsul Bahri. Selamat sore, rekan. Baik, selamat sore Mbak Fiorentina yang ada di redaksi Tribun Timur Makassar, dan selamat sore buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada, Mbak Fio. Baik, rekan Sampa, bagaimana kondisi di Sinjai hari ini? Tepatnya sore hari ini? Ya, sore hari ini masih seperti dengan hari-hari kemarin, Mbak Fio, di Kabupaten Sinjai maupun beberapa kabupaten lainnya di bagian selatan Sulawesi Selatan seperti Bulukumba. Juga masih panas. Beberapa hari yang lalu sebetulnya ada curah hujan, namun sejak 3 hari kembali lagi cukup panas sekali seperti sore hari ini, Mbak Tio. Baik, iya, mungkin masih musim kemarau, jadi masih berdampak juga bagi di Kabupaten Sinjai. Lantas mungkin rekan Sampa boleh dilaporkan, boleh diceritakan juga langsung secara detail mengapa warga tani bersama-sama, Babinsa maksudnya, melakukan sujud syukur nih. Ada cerita di balik itu tentunya, lebih lengkap boleh disampaikan? Baik, Mbak Tio dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, bahwa 2 hari terakhir ini dan puncaknya tadi pagi, masyarakat petani yang ada di 3 lokasi yang berada di Kelurahan Sangaseri, tepatnya di lingkungan Cailek, kemudian Desa Garcing, kemudian Desa Alenangka melakukan aksi sujud syukur sebagai tanda bahwa sekian lama ini air yang mereka nantikan dapat mengalir, akhirnya dapat dengan baik ke sawah mereka, meskipun saat ini Kabupaten Sinjai seperti saya tadi katakan bahwa masih cukup panas, artinya kemarau masih cukup keras sekali, tapi alhamdulillah air Sungai Apareng sebagai sumber penghidupan di 3 wilayah itu akhirnya bisa naik atau masuk di jaringan irigasi mereka hingga masuk. Itulah yang sampai mereka sujud syukur karena sudah 1 tahun irigasi mereka sebetulnya jebol. Ada beberapa titik di sepanjang irigasi tersebut mengalami kerusakan, dan akhirnya 1 bulan terakhir ini mereka melakukan aksi gotong royong, kerja secara swadaya. Lalu irigasi itu kemudian mengalirkan air dengan baik. Seperti itu, Mbak Fio, sehingga melakukan aksi sujud syukur masyarakat petani. Tak hanya itu, juga Babinsa di daerah itu juga ikut turut berbahagia tentunya, seperti itu, Mbak Fio. Baik, untuk itu rekan Sampa, tentunya ini adalah penantian panjang dari masyarakat, khususnya petani di daerah Sinjai. Untuk itu berapa lama warga menderita air mungkin atau kekeringan untuk penanaman padi itu sendiri nih? Ya, ini sejak tahun lalu sebetulnya jaringan irigasi Apareng 1 sudah mengalami kerusakan. Artinya sejak tahun lalu pula di awal musim itu sudah tidak bisa maksimal menanam padi. Karena itu mereka harus menunggu air hujan tiba turun dari langit untuk dapat bersawah. Nah, dengan adanya
air irigasi ini mengalir berfungsi dengan baik. Air dari Sungai Apareng bisa mengalir, artinya sudah bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi sejak tahun lalu sebetulnya irigasi tersebut sudah mengalami kerusakan dan diperparah lagi karena masyarakat petani di daerah ini sudah tidak bisa berbuat apa lagi karena kemarau panjang melanda wilayah Kabupaten Sinjai sama dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia seperti itu, Mbak Vio. Untuk mengaliri atau juga mengalirkan air dari Sungai Apareng, mungkin ada metode atau cara khusus yang mereka lakukan, masyarakat Sinjai lakukan? Seperti apa? Ya, sebetulnya tidak ada ritual khusus, namun yang mereka lakukan, kami menurut pantauan kami bahwa mereka tetap berdoa seperti masyarakat umum pada umumnya untuk memulai aktivitas. Kemudian doa-doa itu didukung dengan berbagai upaya, seperti dengan ada yang bertindak sebagai pengumpul dana, kemudian untuk membelikan bahan-bahan bangunan misalnya seperti pasir, semen untuk diadakan, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan masyarakat pengguna air atau masyarakat petani, seperti itu Mbak Vio. Baik, untuk biaya yang dikumpulkan oleh para warga sekitar mungkin di angka berapa, rekan Samba? Iya, tidak ada nominal pastinya, hanya tadi menyampaikan bahwa diperkirakan ada sekitar belasan juta yang mereka pergunakan, termasuk dengan biaya konsumsi dan lain-lain, transportasi, termasuk dengan pengadaan material berupa semen, pasir, kemudian ada besi, dan biaya angkutan lainnya, karena irigasi mereka ini berada di lereng gunung atau di daerah yang cukup ekstrim, berada di tingkat kecurangan itu sangat curam sekali, sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra hati-hati, dan itulah yang mereka lakukan. Kesulitan-kesulitan itu mereka selama ini temui, dan alhamdulillah 1 bulan terakhir ini mereka pecahkan secara bersama-sama untuk kepentingan umum bersama. Oke, berarti hanya butuh 1 bulan ya bagi warga sekitar di Sinjai untuk bisa membuat irigasi, kemudian mengalirkan air yang kalau dilihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Samba ini, airnya sangat mengalir dengan deras, rekan Samba ya? Benar demikian? Iya, betul sekali Mbak Vio, cukup deras sekali, sehingga dampaknya sebetulnya bukan cuma mungkin ini karena kegembiraannya para petani yang sekian lama tidak bisa menikmati air aliran irigasi Apareng itu ternyata tidak bisa dibendung lagi di irigasi mereka alirkan, dan hingga sampai di Jalan Poros Nasional itu meluber dan membawa sampah-sampah plastik yang selama ini dibuang oleh oknum warga di saluran irigasi atau saluran drainase Jalan Nasional itu, kemudian menumpuk dan meluber di tengah jalan hingga masuk di pekarangan rumah warga, Mbak Vio. Oke. Ya, untuk rekan Samba terkait dana yang tadi disampaikan oleh rekan Samba, bahwa memang untuk angkanya itu tidak bisa dipastikan, namun mungkin sekitar belasan juta yang telah terkumpul oleh warga sekitar. Lantas dana ini apakah berasal hanya dari warga saja atau mungkin ada bantuan dari pemerintah juga? Ya, betul sekali bahwa dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari para petani ini, bahwa sebetulnya ini sudah menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah Kabupaten Sinjai. Lalu mereka berharap, karena ini merupakan wilayah dari tanggungan perawatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menurut mereka bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai sudah menyampaikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun lalu atau sejak awal mula rusaknya irigasi mereka, namun sampai pada bulan September lalu belum ada tanggapan dari pihak pemerintah Sulawesi Selatan, sehingga mereka, para anak muda di daerah itu, melakukan konsolidasi bersama dengan
para petani melakukan atau memusyawarahkan hal ini, kemudian mereka kumpulkan dana pribadi ada yang secara patungan, ada juga yang memang yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Iqmal ini merupakan dana pribadinya yang digunakan untuk membiayai saluran irigasi tersebut, Mbak Vio. Baik, iya berarti yang masih bertanggung jawab atas kerusakan irigasi ini masuk ranah dari pemerintah provinsi ya, rekan Samba. Kemudian bagaimana? Sekali, Mbak Vio. Ya, kemudian rekan Samba mungkin untuk kabar gembira di hari ini nih, tentunya ada beberapa desa atau juga kelurahan yang ikut merasakan dan juga menikmati adanya aliran yang sangat deras di sawah mereka ini. Ada beberapa desa totalnya? Ya, ada dua desa, yakni Desa Alinangka dengan Desa Garcing, dan satu kelurahan yakni Kelurahan Sangaseri, di mana kita ketahui ini di Kabupaten Sinjai, salah satu lumbung padi berada di wilayah 3 lokasi itu, sehingga jika gagal panen di daerah itu maka tentu saja beras atau kebutuhan padi atau beras untuk dijual di di pasar sentral Kabupaten Sinjai itu cukup berpengaruh, sehingga beras-beras terpaksa harus datangkan dari daerah lain seperti Kabupaten Bone atau Kabupaten Bulukumba, Mbak Vio. Seperti itu dampaknya sebetulnya. Baik, ya kemudian rekan Samba, ini pertanyaan terakhir juga untuk sekaligus mengakhiri perbincangan kita. Terus kemudian maksud saya, setelah air mengalir ke sawah para petani ini, petani kemudian akan melakukan langkah apa lagi nih? Apakah mungkin melakukan penanaman atau mungkin pembersihan terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, irigasinya lumayan bagus sebetulnya. Sisa sampah-sampah rumah tangga yang harus disingkirkan atau dibuang. Kemudian langkah selanjutnya para petani di daerah ini sudah merencanakan untuk melakukan cocok tanam. Karena di wilayah 3 daerah ini mereka tidak ingin terburu-buru menanam padi kecuali jika mereka sudah kompak ketiga lokasi itu di 2 desa dan 1 kelurahan, karena tentu saja akan berdampak pada tanaman mereka nantinya terhadap hama-hama atau penyakit jika tidak serentak. Sehingga yang paling direncanakan saat ini adalah mempersiapkan untuk tanaman palawija atau tanaman pangan lainnya sebagai selah maksud saya sambil menunggu musim hujan tiba nantinya. Dan tidak hanya itu, Mbak Vio, dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami, karena di daerah ini termasuk sebetulnya daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sinjai. Tidak hanya untuk mengairi sawah-sawah mereka, tetapi juga atas mengalirnya air dari Sungai Apareng ini, khususnya ibu-ibu rumah tangga karena sedang krisis air sebetulnya. Jadi sumur-sumur yang selama ini sudah hampir 3 bulan ini mengalami kekeringan, kemudian bisa meresap ke sumur-sumur galian itu atau sumur resapan itu. Jadi tak hanya sebagai kaum tani yang berbahagia atas mengalirnya air Sungai Apareng ke daerah mereka, tetapi juga para masyarakat umum lainnya karena sudah bisa meresap air yang dialirkan itu di irigasi mereka, Mbak Vio. Baik, rekan Samba, tentunya ini kabar gembira bagi masyarakat Sinjai, bukan hanya mungkin masyarakat Sinjai Selatan, tapi mungkin diharapkan bisa menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Sinjai secara keseluruhan. Untuk itu terima kasih rekan Samba atas informasi yang sudah dibagikan untuk Tribuners ketahui lebih detail terkait kabar gembira hari ini, yaitu air irigasi akhirnya aliri sawah di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya kami menunggu kabar terbaru, terupdate juga dari Kabupaten Sinjai, dari rekan Samba. Terima kasih, selamat kembali bekerja rekan Samba. Baik, terima kasih, Tribuners. Mbak. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan wawancara bersama tokoh inisiator Sinjai Selatan, Bapak Muhammad Iqmal, serta hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Kue cara hingga na tugas kami di tanangin na kering. No kuliah harus. Iya, sekian apa nomor rokok itu sudah. Para itu dulu biasanya. Dengan ada mengalirnya air ini Pak, apa yang mau disampaikan Pak sebagai petani sekaligus sebagai pemerintah di daerah ini? Jadi sebelum melanjutkan pembicaraan, saya berterima kasih atas bantuannya CP Putri Kembar telah berpartisipasi. Terima kasih atas bantuannya PT Putri Kembar, CP Putri Kembar atas bantuannya dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam melaksanakan bakti sosial di daerah irigasi Aparan 1. Dan air ini memang sangat dibutuhkan di 2 desa 1 kelurahan, terutama dalam musim kemarau ini. Warga masyarakat sangat membutuhkan air, terutama yang tidak memakai dari pump air Pak ya. Hari ini ya lumayan, artinya sudah bisa mengalir di saluran. Jadi untuk sementara itu saya terima kasih. Siapa namanya Pak? Muhammad Ishar, Kepala Lingkungan Caile. Ini kegiatan pagi hari ini Pak, kegiatan apa yang dilakukan? Ya, jadi kegiatan hari ini ya merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa bulan yang lalu kita melakukan perbaikan dengan terjadinya kerusakan atau jebol daripada irigasi Aparan 1 ini, karena Aparan 1 ini adalah harapan satu-satunya masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Selatan, Kelurahan Sangseri, dan ada beberapa desa lainnya, ada 2 desa, Desa Garcin dan Desa Alenangka. Ya tentunya untuk memperlancar air karena hampir 1 tahun Pak, ya hampir 1 tahun ini irigasi tidak berfungsi karena terjadinya beberapa wilayah-wilayah yang longsor, karena berhubung di lokasi ini ada beberapa memang Lereng gunung Pak ya? ya betul, ya pinggir gunung yang gampang ambruk dan longsor, ya sehingga tertimbun irigasi yang ada di Aparan 1 ini khususnya. Ya, jadi hampir 1 tahun Pak, ya hampir 1 tahun ini tidak berfungsi, dan menjelang musim kemarau kemarin kita sudah menyampaikan beberapa aspirasi ke khususnya ke DPRD Kabupaten Sinjai, ya untuk menlanjuti kemudian melakukan konsultasi ke pemerintah Provinsi Selatan khususnya, karena ini merupakan peta kewenangan Provinsi Selatan terkait dengan Aparan 1 ini. Ya, jadi bukan juga bahwa lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi bagaimana melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Selatan khususnya baik anggota DPD Kabupaten dan DPD Provinsi untuk melanjuti, karena inilah harapan kita satu-satunya Pak yang ada di Sinjai Selatan khususnya di lingkungan Caile. Itu ada sekitar 200 hektar lahan pertanian di sana memang terdampak daripada ya istilahnya kekeringannya, puso. Ya memang tidak bisa dipanen karena air tidak ada. Karena air yang tidak ada. Bahkan pengerjaan ini ya bisa kita kembali buka pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa lancar terus air dan tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ini dibiayai sendiri Pak atau bagaimana? Ya jadi ceritanya? Ini swadaya dari masyarakat, ya swadaya dari masyarakat sekitar, khususnya kami bersama dengan Pak Kepala Lingkungan
Caile. Ya kita turun setiap minggu, ya setiap minggu kita turun. Namun pada hari ini ya kita mempercepat. Biasanya hari Minggu Pak kita turun, namun karena sudah kita lakukan perbaikan sekitar 500 meter dari wilayah ini kita berada, akhirnya kita kembali menguji coba. Mudah-mudahan hari ini bisa sampai di Jembatan Dada atau khususnya di Desa Alenangka dan Garcing. Dan karena memang sangat membutuhkan di sana, apalagi khususnya di musim kemarau ini, itu yang tidak ada PDAM-nya dan dia hanya mengandalkan Sumur resapan. Ya bisa sumur resapan, ya bisa memang betul-betul terdampak daripada mengalirnya air yang ada dari Aparan 1 ini. Jadi atas inisiatif warga Pak ya, karena Ya, sampai hari ini tidak warga, dan memang kita selalu hanya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lainnya, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Caile ini, ya, dan lingkungan Babara, begitu juga yang ada dari Alenangka dan Garcing. Ya. nama lengkapnya Pak. Iqmal Pak, Iqmal. Saja. Jebol kedua itu di sana. Datang 3 minggu dikerja ini. Longsor di. Kayu apa? Yang paling parah dulu. Ini masih kalau musim hujan pasti turun lagi. Jauh. Beli lagi. Kamu mau foto-foto? Mari foto. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya Fiorena Jeretno. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu program ini hadir untuk menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita bahas terkait warga Sinjai, sujud syukur air irigasi akhirnya aliri sawah mereka. Petani di Caile, Kelurahan Sangeseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, melakukan aksi sujud syukur pada Jumat 26 Oktober 2023. Para petani gembira lantaran air irigasi dari Sungai Apareng berhasil mengalir ke sawah mereka. Aksi sujud syukur itu setelah mereka menyaksikan air sudah tiba di sawah mereka. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai, rekan Samsul Bahri. Selamat sore, rekan. Baik, selamat sore Mbak Fiorentina yang ada di redaksi Tribun Timur Makassar, dan selamat sore buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada, Mbak Fio. Baik, rekan Sampa, bagaimana kondisi di Sinjai hari ini? Tepatnya sore hari ini? Ya, sore hari ini masih seperti dengan hari-hari kemarin, Mbak Fio, di Kabupaten Sinjai maupun beberapa kabupaten lainnya di bagian selatan Sulawesi Selatan seperti Bulukumba. Juga masih panas. Beberapa hari yang lalu sebetulnya ada curah hujan, namun sejak 3 hari kembali lagi cukup panas sekali seperti sore hari ini, Mbak Tio. Baik, iya, mungkin masih musim kemarau, jadi masih berdampak juga bagi di Kabupaten Sinjai. Lantas mungkin rekan Sampa boleh dilaporkan, boleh diceritakan juga langsung secara detail mengapa warga tani bersama-sama, Babinsa maksudnya, melakukan sujud syukur nih. Ada cerita di balik itu tentunya, lebih lengkap boleh disampaikan? Baik, Mbak Tio dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, bahwa 2 hari terakhir ini dan puncaknya tadi pagi, masyarakat petani yang ada di 3 lokasi yang berada di Kelurahan Sangaseri, tepatnya di lingkungan Cailek, kemudian Desa Garcing, kemudian Desa Alenangka melakukan aksi sujud syukur sebagai tanda bahwa sekian lama ini air yang mereka nantikan dapat mengalir, akhirnya dapat dengan baik ke sawah mereka, meskipun saat ini Kabupaten Sinjai seperti saya tadi katakan bahwa masih cukup panas, artinya kemarau masih cukup keras sekali, tapi alhamdulillah air Sungai Apareng sebagai sumber penghidupan di 3 wilayah itu akhirnya bisa naik atau masuk di jaringan irigasi mereka hingga masuk. Itulah yang sampai mereka sujud syukur, karena sudah 1 tahun irigasi mereka sebetulnya jebol. Ada beberapa titik di sepanjang irigasi tersebut mengalami kerusakan, dan akhirnya 1 bulan terakhir ini mereka melakukan aksi gotong royong, kerja secara swadaya. Lalu irigasi itu kemudian mengalirkan air dengan baik. Seperti itu Mbak Fio, sehingga melakukan aksi sujud syukur masyarakat petani. Tak hanya itu, juga Babinsa di daerah itu juga ikut turut berbahagia tentunya, seperti itu Mbak Fio. Baik, untuk itu rekan Sampa, tentunya ini adalah penantian panjang dari masyarakat, khususnya petani di daerah Sinjai. Untuk itu berapa lama warga menderita air mungkin atau kekeringan untuk penanaman padi itu sendiri nih? Ya, ini sejak tahun lalu sebetulnya jaringan irigasi Apareng 1 sudah mengalami kerusakan. Artinya sejak tahun lalu pula di awal musim itu sudah tidak bisa maksimal menanam padi. Karena itu mereka harus menunggu air hujan tiba turun dari langit untuk dapat bersawah. Nah, dengan adanya
air irigasi ini mengalir berfungsi dengan baik. Air dari Sungai Apareng bisa mengalir, artinya sudah bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi sejak tahun lalu sebetulnya irigasi tersebut sudah mengalami kerusakan dan diperparah lagi karena masyarakat petani di daerah ini sudah tidak bisa berbuat apa lagi karena kemarau panjang melanda wilayah Kabupaten Sinjai sama dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia seperti itu, Mbak Vio. Untuk mengaliri atau juga mengalirkan air dari Sungai Apareng, mungkin ada metode atau cara khusus yang mereka lakukan, masyarakat Sinjai lakukan? Seperti apa? Ya, sebetulnya tidak ada ritual khusus, namun yang mereka lakukan, kami menurut pantauan kami bahwa mereka tetap berdoa seperti masyarakat umum pada umumnya untuk memulai aktivitas. Kemudian doa-doa itu didukung dengan berbagai upaya, seperti dengan ada yang bertindak sebagai pengumpul dana, kemudian untuk membelikan bahan-bahan bangunan misalnya seperti pasir, semen untuk diadakan, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan masyarakat pengguna air atau masyarakat petani, seperti itu Mbak Vio. Baik, untuk biaya yang dikumpulkan oleh para warga sekitar mungkin di angka berapa, rekan Samba? Iya, tidak ada nominal pastinya, hanya tadi menyampaikan bahwa diperkirakan ada sekitar belasan juta yang mereka pergunakan, termasuk dengan biaya konsumsi dan lain-lain, transportasi, termasuk dengan pengadaan material berupa semen, pasir, kemudian ada besi, dan biaya angkutan lainnya, karena irigasi mereka ini berada di lereng gunung atau di daerah yang cukup ekstrim, berada di tingkat kecurangan itu sangat curam sekali, sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra hati-hati, dan itulah yang mereka lakukan. Kesulitan-kesulitan itu mereka selama ini temui, dan alhamdulillah 1 bulan terakhir ini mereka pecahkan secara bersama-sama untuk kepentingan umum bersama. Oke, berarti hanya butuh 1 bulan ya bagi warga sekitar di Sinjai untuk bisa membuat irigasi, kemudian mengalirkan air yang kalau dilihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Samba ini, airnya sangat mengalir dengan deras, rekan Samba ya? Benar demikian? Iya, betul sekali Mbak Vio, cukup deras sekali, sehingga dampaknya sebetulnya bukan cuma mungkin ini karena kegembiraannya para petani yang sekian lama tidak bisa menikmati air. Air aliran irigasi Apareng itu ternyata tidak bisa dibendung lagi di irigasi mereka alirkan, dan hingga sampai di Jalan Poros Nasional itu meluber dan membawa sampah-sampah plastik yang selama ini dibuang oleh oknum warga di saluran irigasi atau saluran drainase Jalan Nasional itu, kemudian menumpuk dan meluber di tengah jalan hingga masuk di pekarangan rumah warga, Mbak Vio. Oke. Ya, untuk rekan Samba terkait dana yang tadi disampaikan oleh rekan Samba, bahwa memang untuk angkanya itu tidak bisa dipastikan, namun mungkin sekitar belasan juta yang telah terkumpul oleh warga sekitar. Lantas dana ini apakah berasal hanya dari warga saja atau mungkin ada bantuan dari pemerintah juga? Ya, betul sekali bahwa dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari para petani ini, bahwa sebetulnya ini sudah menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah Kabupaten Sinjai. Lalu mereka berharap, karena ini merupakan wilayah dari tanggungan perawatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menurut mereka bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai sudah menyampaikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun lalu atau sejak awal mula rusaknya irigasi mereka, namun sampai pada bulan September lalu belum ada tanggapan dari pihak pemerintah Sulawesi Selatan, sehingga mereka, para anak muda di daerah itu, melakukan konsolidasi bersama dengan
para petani melakukan atau memusyawarahkan hal ini, kemudian mereka kumpulkan dana pribadi ada yang secara patungan, ada juga yang memang yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Iqmal ini merupakan dana pribadinya yang digunakan untuk membiayai saluran irigasi tersebut, Mbak Vio. Baik, iya berarti yang masih bertanggung jawab atas kerusakan irigasi ini masuk ranah dari pemerintah provinsi ya, rekan Samba. Kemudian Betul bagaimana? sekali, Mbak Vio. Ya, kemudian rekan Samba mungkin untuk kabar gembira di hari ini nih, tentunya ada beberapa desa atau juga kelurahan yang ikut merasakan dan juga menikmati adanya aliran yang sangat deras di sawah mereka ini. Ada beberapa desa totalnya? Ya, ada dua desa, yakni Desa Alinangka dengan Desa Garcing, dan satu kelurahan yakni Kelurahan Sangaseri, di mana kita ketahui ini di Kabupaten Sinjai, salah satu lumbung padi berada di wilayah 3 lokasi itu, sehingga jika gagal panen di daerah itu maka tentu saja beras atau kebutuhan padi atau beras untuk dijual di di pasar sentral Kabupaten Sinjai itu cukup berpengaruh, sehingga beras-beras terpaksa harus didatangkan dari daerah lain seperti Kabupaten Bone atau Kabupaten Bulukumba, Mbak Vio. Seperti itu dampaknya sebetulnya. Baik, ya kemudian rekan Samba, ini pertanyaan terakhir juga untuk sekaligus mengakhiri perbincangan kita. Terus kemudian maksud saya, setelah air mengalir ke sawah para petani ini, petani kemudian akan melakukan langkah apa lagi nih? Apakah mungkin melakukan penanaman atau mungkin pembersihan terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, irigasinya lumayan bagus sebetulnya. Sisa sampah-sampah rumah tangga yang harus disingkirkan atau dibuang. Kemudian langkah selanjutnya para petani di daerah ini sudah merencanakan untuk melakukan cocok tanam. Karena di wilayah 3 daerah ini mereka tidak ingin terburu-buru menanam padi, kecuali jika mereka sudah kompak ketiga lokasi itu di 2 desa dan 1 kelurahan, karena tentu saja akan berdampak pada tanaman mereka nantinya terhadap hama-hama atau penyakit jika tidak serentak. Sehingga yang paling direncanakan saat ini adalah mempersiapkan untuk tanaman palawija atau tanaman pangan lainnya sebagai selah maksud saya, sambil menunggu musim hujan tiba nantinya. Dan tidak hanya itu, Mbak Vio, dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami, karena di daerah ini termasuk sebetulnya daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sinjai. Tidak hanya untuk mengairi sawah-sawah mereka, tetapi juga atas mengalirnya air dari Sungai Apareng ini, khususnya ibu-ibu rumah tangga karena sedang krisis air sebetulnya. Jadi sumur-sumur yang selama ini sudah hampir 3 bulan ini mengalami kekeringan, kemudian bisa meresap ke sumur-sumur galian itu atau sumur resapan itu. Jadi tak hanya sebagai kaum tani yang berbahagia atas mengalirnya air Sungai Apareng ke daerah mereka, tetapi juga para masyarakat umum lainnya karena sudah bisa meresap air yang dialirkan itu di irigasi mereka, Mbak Vio. Baik, rekan Samba, tentunya ini kabar gembira bagi masyarakat Sinjai, bukan hanya mungkin masyarakat Sinjai Selatan, tapi mungkin diharapkan bisa menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Sinjai secara keseluruhan. Untuk itu terima kasih rekan Samba atas informasi yang sudah dibagikan untuk Tribuners ketahui lebih detail terkait kabar gembira hari ini, yaitu air irigasi akhirnya aliri sawah di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya kami menunggu kabar terbaru, terupdate juga dari Kabupaten Sinjai, dari rekan Samba. Terima kasih, selamat kembali bekerja rekan Samba. Baik, terima kasih Tribuners. Mbak Vio. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan wawancara bersama tokoh inisiator Sinjai Selatan, Bapak Muhammad Iqmal, serta hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Soy, di soy. California itu kalau ada negara itu kan
Kue cara nanginggan na tugas kami di foto tanangin na kering. No kuliah harus. Iya, kena apa nama rokok itu Para itu menunggu biasanya. Dengan ada mengalirnya air ini Pak, apa yang mau disampaikan Pak sebagai petani sekaligus sebagai pemerintah di daerah ini? Jadi sebelum melanjutkan pembicaraan, saya berterima kasih atas bantuannya CP Putri Kembar telah berpartisipasi. Terima kasih atas bantuannya PT Putri Kembar, CP Putri Kembar atas bantuannya dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam melaksanakan bakti sosial di daerah irigasi Aparan 1. Dan air ini memang sangat dibutuhkan di 2 desa 1 kelurahan, terutama dalam musim kemarau ini. Warga masyarakat sangat membutuhkan air, terutama yang tidak memakai dari pump. Mengalir Pak ya? Hari ini ya lumayan, artinya sudah bisa mengalir di saluran. Jadi untuk sementara itu saya terima kasih. Siapa namanya Pak? Muhammad Ishar, Kepala Lingkungan Caile. Ini kegiatan pagi hari ini Pak, kegiatan apa yang dilakukan? Ya, jadi kegiatan hari ini ya merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa bulan yang lalu kita melakukan perbaikan dengan terjadinya kerusakan atau jebol daripada irigasi Aparan 1 ini, karena Aparan 1 ini adalah harapan satu-satunya masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Selatan, Kelurahan Sangseri, dan ada beberapa desa lainnya, ada 2 desa, Desa Garcin dan Desa Alenangka. Ya tentunya untuk memperlancar air karena hampir 1 tahun Pak, ya hampir 1 tahun ini irigasi tidak berfungsi karena terjadinya beberapa wilayah-wilayah yang longsor, karena berhubung di lokasi ini ada beberapa memang Lereng gunung Pak ya? ya betul, ya pinggir gunung yang gampang ambruk dan longsor, ya sehingga tertimbun irigasi yang ada di Aparan 1 ini khususnya. Ya, jadi hampir 1 tahun Pak. Ya, hampir 1 tahun ini tidak berfungsi, dan menjelang musim kemarau kemarin kita sudah menyampaikan beberapa aspirasi ke khususnya ke DPRD Kabupaten Sinjai, ya untuk menlanjuti kemudian melakukan konsultasi ke pemerintah Provinsi Selatan khususnya, karena ini merupakan peta kewenangan Provinsi Selatan terkait dengan Aparan 1 ini. Ya, jadi bukan juga bahwa lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi bagaimana melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Selatan khususnya baik anggota DPD Kabupaten dan DPD Provinsi untuk melanjuti, karena inilah harapan kita satu-satunya Pak, yang ada di Sinjai Selatan khususnya di lingkungan Caile. Itu ada sekitar 200 hektar lahan pertanian di sana memang terdampak daripada ya istilahnya kekeringannya, puso. Ya memang tidak bisa dipanen karena air tidak ada. Karena air yang tidak ada. Bahkan pengerjaan ini ya bisa kita kembali buka pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ke depan bisa lancar terus air dan tidak ada kerusakan yang terjadi. Ini dibiayai sendiri Pak atau bagaimana? Ya jadi ceritanya? Ini swadaya dari masyarakat, ya swadaya dari masyarakat sekitar, khususnya kami bersama dengan Pak Kepala Lingkungan
Caile. Ya kita turun setiap minggu, ya setiap minggu kita turun. Namun pada hari ini ya kita mempercepat. Biasanya hari Minggu Pak kita turun, namun karena sudah kita lakukan perbaikan sekitar 500 meter dari wilayah ini kita berada, akhirnya kita kembali menguji coba. Mudah-mudahan hari ini bisa sampai di Jembatan Dada atau khususnya di Desa Alenangka, Danggarcing. Dan karena memang sangat membutuhkan di sana, apalagi khususnya di musim kemarau ini, itu yang tidak ada PDAM-nya dan dia hanya mengandalkan Sumur resapan. Ya bisa sumur resapan, ya bisa memang betul-betul terdampak daripada mengalirnya air yang ada dari Aparan 1 ini. Jadi atas inisiatif warga Pak ya, karena Ya, sampai hari ini tidak keluarga, dan memang kita selalu hanya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, khususnya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Caile ini ya, dan lingkungan Babara, begitu juga yang ada dari Alenangka, Iya. Danggarcing ya. Nama lengkapnya Pak? Iqmal Pak, Iqmal. Saja. Jebol kedua itu di sana. Datang 3 minggu dikerja ini. Longsor deh. Kayu apa? Yang paling parah dulu. Ini masih kalau musim hujan pasti turun kira-kira. Jauh. Beli lagi. Kamu mau foto-foto? Mana foto itu? Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Oktober 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners dapat akses baca berita terbaru di website www.tribuntimur.com. Untuk itu, saya Fiorena Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya Fiorena Jeretno. Semoga hari ini Tribuners dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap produktif menjalankan aktivitasnya. Tentu program ini hadir untuk menyajikan berita-berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan juga kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini kita bahas terkait warga Sinjai, sujud syukur air irigasi akhirnya aliri sawah mereka. Petani di Caile, Kelurahan Sangeseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, melakukan aksi sujud syukur pada Jumat 26 Oktober 2023. Para petani gembira lantaran air irigasi dari Sungai Apareng berhasil mengalir ke sawah mereka. Aksi sujud syukur itu setelah mereka menyaksikan air sudah tiba di sawah mereka. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai, rekan Samsul Bahri. Selamat sore, rekan. Baik, selamat sore Mbak Fiorentina yang ada di redaksi Tribun Timur Makassar, dan selamat sore buat pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada, Mbak Fio. Baik, rekan Sampa, bagaimana kondisi di Sinjai hari ini? Tepatnya sore hari ini? Ya, sore hari ini masih seperti dengan hari-hari kemarin, Mbak Fio, di Kabupaten Sinjai maupun beberapa kabupaten lainnya di bagian selatan Sulawesi Selatan seperti Bulukumba. Juga panas. Beberapa hari yang lalu sebetulnya ada curah hujan, namun sejak 3 hari kembali lagi cukup panas sekali seperti sore hari ini, Mbak Tio. Baik, iya, mungkin masih musim kemarau, jadi masih berdampak juga bagi di Kabupaten Sinjai. Lantas mungkin rekan Sampa boleh dilaporkan, boleh diceritakan juga langsung secara detail mengapa warga tani bersama-sama, Babinsa maksudnya, melakukan sujud syukur nih. Ada cerita di balik itu tentunya, lebih lengkap boleh disampaikan? Baik, Mbak Tio dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada, bahwa 2 hari terakhir ini dan puncaknya tadi pagi, masyarakat petani yang ada di 3 lokasi yang berada di Kelurahan Sangaseri, tepatnya di lingkungan Cailek, kemudian Desa Garcing, kemudian Desa Alenangka melakukan aksi sujud syukur sebagai tanda bahwa sekian lama ini air yang mereka nantikan dapat mengalir, akhirnya dapat dengan baik ke sawah mereka, meskipun saat ini Kabupaten Sinjai seperti saya tadi katakan bahwa masih cukup panas, artinya kemarau masih cukup keras sekali, tapi alhamdulillah air Sungai Apareng sebagai sumber penghidupan di 3 wilayah itu akhirnya bisa naik atau masuk di jaringan irigasi mereka hingga masuk. Itulah yang sampai mereka sujud syukur karena sudah 1 tahun irigasi mereka sebetulnya jebol. Ada beberapa titik di sepanjang irigasi tersebut mengalami kerusakan, dan akhirnya 1 bulan terakhir ini mereka melakukan aksi gotong royong, kerja secara swadaya. Lalu irigasi itu kemudian mengalirkan air dengan baik. Seperti itu, Mbak Fio, sehingga melakukan aksi sujud syukur masyarakat petani. Tak hanya itu, juga Babinsa di daerah itu juga ikut turut berbahagia tentunya, seperti itu, Mbak Fio. Baik, untuk itu rekan Sampa, tentunya ini adalah penantian panjang dari masyarakat, khususnya petani di daerah Sinjai. Untuk itu berapa lama warga menderita air mungkin atau kekeringan untuk penanaman padi itu sendiri nih? Ya, ini sejak tahun lalu sebetulnya jaringan irigasi Apareng 1 sudah mengalami kerusakan. Artinya sejak tahun lalu pula di awal musim itu sudah tidak bisa maksimal menanam padi. Karena itu mereka harus menunggu air hujan tiba turun dari langit untuk dapat bersawah. Nah, dengan adanya
air irigasi ini mengalir berfungsi dengan baik. Air dari Sungai Apareng bisa mengalir, artinya sudah bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi sejak tahun lalu sebetulnya irigasi tersebut sudah mengalami kerusakan dan diperparah lagi karena masyarakat petani di daerah ini sudah tidak bisa berbuat apa lagi karena kemarau panjang melanda wilayah Kabupaten Sinjai sama dengan wilayah lainnya di seluruh Indonesia seperti itu, Mbak Vio. Untuk mengaliri atau juga mengalirkan air dari Sungai Apareng, mungkin ada metode atau cara khusus yang mereka lakukan, masyarakat Sinjai lakukan? Seperti apa? Ya, sebetulnya tidak ada ritual khusus, namun yang mereka lakukan, kami menurut pantauan kami bahwa mereka tetap berdoa seperti masyarakat umum pada umumnya untuk memulai aktivitas. Kemudian doa-doa itu didukung dengan berbagai upaya, seperti dengan ada yang bertindak sebagai pengumpul dana, kemudian untuk membelikan bahan-bahan bangunan misalnya seperti pasir, semen untuk diadakan, kemudian mereka melakukan kerjasama dengan masyarakat pengguna air atau masyarakat petani, seperti itu Mbak Fio. Baik, untuk biaya yang dikumpulkan oleh para warga sekitar mungkin di angka berapa, rekan Samba? Iya, tidak ada nominal pastinya, hanya tadi menyampaikan bahwa diperkirakan ada sekitar belasan juta yang mereka pergunakan, termasuk dengan biaya konsumsi dan lain-lain, transportasi, termasuk dengan pengadaan material berupa semen, pasir, kemudian ada besi, dan biaya angkutan lainnya, karena irigasi mereka ini berada di lereng gunung atau di daerah yang cukup ekstrim, berada di tingkat kecurangan itu sangat curam sekali, sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra hati-hati, dan itulah yang mereka lakukan. Kesulitan-kesulitan itu mereka selama ini temui, dan alhamdulillah 1 bulan terakhir ini mereka pecahkan secara bersama-sama untuk kepentingan umum bersama. Oke, berarti hanya butuh 1 bulan ya bagi warga sekitar di Sinjai untuk bisa membuat irigasi, kemudian mengalirkan air yang kalau dilihat dari dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Samba ini, airnya sangat mengalir dengan deras, rekan Samba ya? Benar demikian? Iya, betul sekali Mbak Vio, cukup deras sekali, sehingga dampaknya sebetulnya bukan cuma mungkin ini karena kegembiraannya para petani yang sekian lama tidak bisa menikmati air. Air aliran irigasi Apareng itu ternyata tidak bisa dibendung lagi di irigasi mereka alirkan, dan hingga sampai di Jalan Poros Nasional itu meluber dan membawa sampah-sampah plastik yang selama ini dibuang oleh oknum warga di saluran irigasi atau saluran drainase Jalan Nasional itu, kemudian menumpuk dan meluber di tengah jalan hingga masuk di pekarangan rumah warga, Mbak Vio. Oke. Ya, untuk rekan Samba terkait dana yang tadi disampaikan oleh rekan Samba, bahwa memang untuk angkanya itu tidak bisa dipastikan, namun mungkin sekitar belasan juta yang telah terkumpul oleh warga sekitar. Lantas dana ini apakah berasal hanya dari warga saja atau mungkin ada bantuan dari pemerintah juga? Ya, betul sekali bahwa dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari para petani ini, bahwa sebetulnya ini sudah menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah Kabupaten Sinjai. Lalu mereka berharap, karena ini merupakan wilayah dari tanggungan perawatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, menurut mereka bahwa pemerintah Kabupaten Sinjai sudah menyampaikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun lalu atau sejak awal mula rusaknya irigasi mereka, namun sampai pada bulan September lalu belum ada tanggapan dari pihak pemerintah Sulawesi Selatan, sehingga mereka, para anak muda di daerah itu, melakukan konsolidasi bersama dengan
para petani melakukan atau memusyawarahkan hal ini, kemudian mereka kumpulkan dana pribadi ada yang secara patungan, ada juga yang memang yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Iqmal ini merupakan dana pribadinya yang digunakan untuk membiayai saluran irigasi tersebut, Mbak Vio. Baik, iya berarti yang masih bertanggung jawab atas kerusakan irigasi ini masuk ranah dari pemerintah provinsi ya, rekan Samba. Kemudian Betul bagaimana? sekali, Mbak Vio. Ya, kemudian rekan Samba mungkin untuk kabar gembira di hari ini nih, tentunya ada beberapa desa atau juga kelurahan yang ikut merasakan dan juga menikmati adanya aliran yang sangat deras di sawah mereka ini. Ada beberapa desa totalnya? Ya, ada dua desa, yakni Desa Alinangka dengan Desa Garcing, dan satu kelurahan yakni Kelurahan Sangaseri, di mana kita ketahui ini di Kabupaten Sinjai, salah satu lumbung padi berada di wilayah 3 lokasi itu, sehingga jika gagal panen di daerah itu maka tentu saja beras atau kebutuhan padi atau beras untuk dijual di di pasar sentral Kabupaten Sinjai itu cukup berpengaruh, sehingga beras-beras terpaksa harus didatangkan dari daerah lain seperti Kabupaten Bone atau Kabupaten Bulukumba, Mbak Vio. Seperti itu dampaknya sebetulnya. Baik, ya kemudian rekan Samba, ini pertanyaan terakhir juga untuk sekaligus mengakhiri perbincangan kita. Terus kemudian maksud saya, setelah air mengalir ke sawah para petani ini, petani kemudian akan melakukan langkah apa lagi nih? Apakah mungkin melakukan penanaman atau mungkin pembersihan terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, irigasinya lumayan bagus sebetulnya. Sisa sampah-sampah rumah tangga yang harus disingkirkan atau dibuang untuk melakukan cocok tanam. Karena di wilayah 3 daerah ini mereka tidak ingin terburu-buru menanam padi kecuali jika mereka sudah kompak ketiga lokasi itu di 2 desa dan 1 kelurahan, karena tentu saja akan berdampak pada tanaman mereka nantinya terhadap hama-hama atau penyakit jika tidak serentak. Sehingga yang paling direncanakan saat ini adalah mempersiapkan untuk tanaman palawija atau tanaman pangan lainnya sebagai selah maksud saya sambil menunggu musim hujan tiba nantinya. Dan tidak hanya itu, Mbak Vio, dapat kami laporkan berdasarkan pantauan kami, karena di daerah ini termasuk sebetulnya daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sinjai. Tidak hanya untuk mengairi sawah-sawah mereka, tetapi juga atas mengalirnya air dari Sungai Apareng ini, khususnya ibu-ibu rumah tangga karena sedang krisis air sebetulnya. Jadi sumur-sumur yang selama ini sudah hampir 3 bulan ini mengalami kekeringan, kemudian bisa meresap ke sumur-sumur galian itu atau sumur resapan itu. Jadi tak hanya sebagai kaum tani yang berbahagia atas mengalirnya air Sungai Apareng ke daerah mereka, tetapi juga para masyarakat umum lainnya karena sudah bisa meresap air yang dialirkan itu di irigasi mereka, Mbak Vio. Baik, rekan Samba, tentunya ini kabar gembira bagi masyarakat Sinjai, bukan hanya mungkin masyarakat Sinjai Selatan, tapi mungkin diharapkan bisa menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Sinjai secara keseluruhan. Untuk itu terima kasih rekan Samba atas informasi yang sudah dibagikan untuk Tribuners ketahui lebih detail terkait kabar gembira hari ini, yaitu air irigasi akhirnya aliri sawah di Kabupaten Sinjai. Dan tentunya kami menunggu kabar terbaru, terupdate juga dari Kabupaten Sinjai dari rekan Samba. Terima kasih, selamat kembali bekerja rekan Samba. Baik, terima kasih, Tribuners. Mbak. Baik, Tribuners, selanjutnya kami akan menampilkan wawancara bersama tokoh inisiator Sinjai Selatan, Bapak Muhammad Iqmal, serta hasil liputan dari jurnalis Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kue cara nangin ganda tugas kami di tanangin akiring.
No, kuliah harus. Para itu dulu biasanya. Dengan ada mengalirnya air ini Pak, apa yang mau disampaikan Pak sebagai petani sekaligus sebagai pemerintah di daerah ini? Jadi sebelum melanjutkan pembicaraan, saya berterima kasih atas bantuannya CP Putri Kembar telah berpartisipasi. Terima kasih atas bantuannya PT Putri Kembar, CP Putri Kembar atas bantuannya dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam melaksanakan bakti sosial di daerah irigasi Aparan 1. Dan air ini memang sangat dibutuhkan di 2 desa 1 kelurahan, terutama dalam musim kemarau ini. Warga masyarakat sangat membutuhkan air, terutama yang tidak memakai dari pump. Mengalir Pak ya? Hari ini ya lumayan, artinya sudah bisa mengalir di saluran. Jadi untuk sementara itu saya terima kasih. Siapa namanya Pak? Muhammad Ishar, Kepala Lingkungan Caile. Ini kegiatan pagi hari ini Pak, kegiatan apa yang dilakukan? Ya, jadi kegiatan hari ini ya merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa bulan yang lalu kita melakukan perbaikan dengan terjadinya kerusakan atau jebol daripada irigasi Aparan 1 ini, karena Aparan 1 ini adalah harapan satu-satunya masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Selatan, Kelurahan Sangseri, dan ada beberapa desa lainnya, ada 2 desa, Desa Garcin dan Desa Alenangka. Ya tentunya untuk memperlancar air karena hampir 1 tahun Pak, ya hampir 1 tahun ini irigasi tidak berfungsi karena terjadinya beberapa wilayah-wilayah yang longsor, karena berhubung di lokasi ini ada beberapa memang Lereng gunung Pak ya? ya betul, ya pinggir gunung yang gampang ambruk dan longsor, ya sehingga tertimbun irigasi yang ada di Aparan 1 ini khususnya. Ya, jadi hampir 1 tahun Pak. Ya, hampir 1 tahun ini tidak berfungsi, dan menjelang musim kemarau kemarin kita sudah menyampaikan beberapa aspirasi ke Ya. khususnya ke DPRD Kabupaten Senjai, ya untuk menlanjuti kemudian melakukan konsultasi ke pemerintah Provinsi Selatan khususnya, karena ini merupakan peta kewenangan Provinsi Selatan terkait dengan Aparan 1 ini. Ya, jadi bukan juga bahwa lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi bagaimana melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Selatan khususnya baik anggota DPD Kabupaten dan DPD Provinsi untuk melanjuti, karena inilah harapan kita satu-satunya Pak, yang ada di sini Selatan khususnya di lingkungan Caile. Itu ada sekitar 200 hektar lahan pertanian di sana memang terdampak daripada ya istilahnya Kekeringan ya? puso. Ya memang tidak bisa